haturkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pada keluarganya, kepada para sahabatnya dan kepada umatnya, semoga kita menjadi salah satu umat beliau yang mendapatkan syafaatnya nanti. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, sebelum kita mulai acaranya, boleh nih teman-teman semua yang memungkinkan untuk on kamera, boleh on kamera. Dan boleh diposisikan terlebih dahulu duduknya agar bisa nyaman dan bisa konsentrasi dalam menerima materi nanti. Sebelumnya, saya sebelum mulai kegiatan kali ini, kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Agar mendapatkan keberkahan, mari kita mendengarkan ayat pembacaan ayat Al-Quran yang insya Allah akan dibawakan oleh Teh Azizah. Untuk Teh Azizah, apakah sudah ada di ruangan Zoom? Ya Teh, sudah ada. Mangga Teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasula faqaddimu baina yaday najwakum sadaqah dzalika khairul lakum wa athhar fa in lam tajidu fa innallaha ghafurur rahim. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Teh Azizah yang sudah membaca suci Al-Quran. Semoga Teh Azizah yang membaca dan kita yang mendengarkan bisa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah hadir dalam kegiatan kelas kepenulisan dengan tema Mengapa Harus Menulis. Semoga dengan kehadiran teman-teman semua di sini bisa mendapat pengetahuan baru bagi kita dan bisa melancarkan kegiatan kali ini. Untuk acara selanjutnya ada sambutan dari Ketua Umum Kang Upar. Kepada Kang Upar, apakah sudah ada di ruangan Zoom? Ya, siap, sudah ada. Mangga, Kang. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, yang mana pada siang hari ini alhamdulillah telah memberikan kepada kita nikmat yang sangat luar biasa, yaitu nikmat kesehatan yang dengannya alhamdulillah kita bisa menghadiri agenda di siang hari ini walaupun secara virtual gitu ya. Tak lupa salawat beserta salam juga senantiasa dan semoga senantiasa tercurah dan terlimpahkan pada Habibana wa Nabiyana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang insya Allah kita rindukan, Nabi yang insya Allah kita cintai, dan insya Allah kita sama-sama merindukan beliau dan mudah-mudahan kita semua termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat dan bisa bertemu beliau di yaumil akhir nanti. Oleh sebab itu, mari kita membacakan salawat terlebih dahulu dengan sama-sama membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Tak lupa juga kepada para keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga seluruh umatnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah teman-teman semua, hari ini, di siang hari ini, saya ucapkan terima kasih banyak kepada bidang multimedia yang sudah mengadakan batch kedua mungkin ya dari kelas kreatif setelah sebelumnya ada kelas kreatif Madara ya tentang desain, dan alhamdulillah pada hari ini telah dibuka kelas kreatif tentang penulisan. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi di dalam kelas penulisan ini, dan karena memang bentuknya ini kelas gitu ya, jadi kami sebetulnya, saya sendiri gitu ya, secara pribadi tidak mengharapkan banyak peserta, tetapi pesertanya itu cukup gitu ya, minimal dari satu bidang itu ada 2 orang, tetapi memang betul-betul orang yang bersungguh-sungguh ingin mendalami di dalam dunia kepenulisan, dan harapannya kelas kepenulisan ini menjadi sarana bagi teman-teman yang memang ada ketertarikan di dalam dunia kepenulisan untuk mengembangkan minat dan bakatnya. Karena insya Allah sama-sama kita ketahui bahwa menulis ini sangat penting gitu ya, termasuk salah satu amal jariah ketika kita mampu menghadirkan tulisan-tulisan yang bermanfaat dan dibaca oleh orang lain. Dan kalau di broadcast juga gitu ya, di-mention ada dari yang ya di-mention itu ya, bahwa menulis itu adalah salah satu bentuk keabadian. Dan memang betul gitu ya, ketika kita menulis dan menghasilkan karya, maka karya kita itu akan terus dikenang gitu ya oleh orang-orang setelah kita, dan itu mampu melintasi puluhan tahun, ratusan tahun, bahkan ribuan tahun. Dan bisa kita bayangkan ketika tulisan kita bisa sebermanfaat gitu ya, misalnya Imam Bukhari yang Masya Allah menulis hadis sangat banyak dan digunakan oleh hampir seluruh umat muslim gitu ya, itu kan sangat luar biasa. Dan bahkan saking luar biasanya menulis ini, Allah sendiri mention gitu ya di dalam Al-Quran, surat Al-Qalam, Nun wal qalami wa ma yasturun. Nun demi pena dan apa yang mereka tuliskan. Artinya menulis ini ya memang penting untuk kita pelajari, penting untuk kita dalami gitu. Bahkan kalau menurut Imam Syafi'i itu kan ilmu itu adalah binatang buruan dan tulisan adalah ikatannya gitu ya. Bahkan banyak juga yang mention tentang pentingnya menulis ini, dan mudah-mudahan teman-teman semua yang hadir di sini setelah kelas kepenulisan yang pertama ini menemukan why-nya, kenapa kita semua harus belajar untuk menulis, dan mudah-mudahan di sini menemukan alasan kuat dan teman-teman bisa istiqomah ke depannya, dan mudah-mudahan one day teman-teman akan merasa, oh iya hari ini teman-teman belajar kenapa harus menulis, dan bisa terus berkarya. Dan mudah-mudahan di kelas kepenulisan ini juga teman-teman bisa interaktif gitu ya, karena dengan jumlah yang sedikit ini harapannya justru lebih interaktif gitu ya, bisa lebih tanya jawab dan mendalami dunia kepenulisan secara lebih bebas dibanding dengan seminar-seminar yang pesertanya lebih banyak. Itu aja, semangat untuk teman-teman semua. Jangan lupa menulis ya, jangan malas untuk menulis. Boleh materi yang didapat hari ini ditulis dan di-upload kembali gitu, bahkannya di sosial medianya. Dan mudah-mudahan itu menjadi challenge dari panitia gitu ya. Jadi yang hadir di sini setelahnya ada realisasinya gitu ya dari pada kelas kepenulisan itu. Itu aja, terima kasih banyak, lancar selalu kegiatannya, mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi acaranya, dan jangan lupa semangat, jangan lupa jaga protokol kesehatan. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kang Upar yang sudah menyampaikan sambutannya. Kita lanjutkan kepada acara selanjutnya, yaitu sambutan dari Ketua Pelaksana, yaitu Kang Naufal. Kepada Kang Naufal, dipersilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah menceritakan kita, dan serta salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada panitia yang telah bersungguh-sungguh untuk mensukseskan acara ini. Seperti yang telah disampaikan oleh Kang Upar, kelas penulisan ini merupakan lanjutan dari kelas
Madara sebelumnya, yaitu Madara Desain. Yang sebelumnya kelas Madara itu mempelajari tentang desain, dan sekarang kelas penulisan ini mempelajari bagaimana cara untuk menulis konten dakwah yang bisa menjadi menjadi penikmat oleh pembaca gitu, yang bisa dinikmati oleh pembaca. Untuk mempersingkat waktu, bentar. Oh ya, sebelumnya mohon maaf. Kelas penulisan ini merupakan ada tiga pertemuan. Setelah yang pertama ini, insya Allah yang pertama ini dilaksanakan pada hari ini, yang kemudian kelas keduanya insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 12, 14, dan kelas selanjutnya pada tanggal 21 Agustus. Mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kang Noval yang sudah memberikan sambutannya. Teman-teman, tadi sudah disampaikan oleh Kang Upal dan Kang Noval. Semoga kegiatan kali ini bisa menambah insight kita, bisa menambah kemampuan kita mengenai kepenulisan, dan semoga teman-teman yang hadir bisa istiqomah sampai nanti kegiatan akhir kelas kepenulisan. Sebelumnya saya mau mengingatkan kepada teman-teman yang memungkinkan untuk on kamera, boleh dikondisikan untuk di on kameranya agar lebih kondusif untuk acara kita. Lanjut saja kita pada kegiatan pematerian, tapi sebelum itu saya akan membacakan CV pemateri agar kita lebih mengenal siapa pemateri kita kali ini. Pada Teteh atau Kang Moderator, silakan di share screen untuk CV pemateri kali ini. Terima kasih kepada Teh Safira. Untuk pemateri kita kali ini, Masya Allah, kita kedatangan pemateri yang luar biasa, yaitu Teh Sarah Jasmine F. Beliau lahir di Bandung tanggal 13 Juni tahun 1999. Personal profile-nya, beliau merupakan perempuan yang sedang mengenyam pendidikan di Arsitektur UPI Universitas Pendidikan Indonesia dan punya ketertarikan terhadap dakwah, media, dan psikologi. Masya Allah. Pemerhati sejati, stik perekam hikmah, pengagum kebaikan. Masya Allah. Ada juga pengalamannya. Beliau pada tahun 2016 mengikuti Ikrema, Ikatan Remaja Masjid SMA Negeri 2 Bekasi sebagai bendahara umum. Lalu di Podien Pramuka SMA Negeri 2 Bekasi sebagai anggota. Pada tahun 2017 mengikuti Outlaws, Flag Football SMA Negeri 2 Bekasi sebagai anggota, IROSI, Ikatan Rohis Bekasi sebagai anggota. Pada tahun 2019 sampai 2020, beliau mengikuti KMA, Kridaya EPTK UPI, Keluarga Mahasiswa Arsitektur, sebagai anggota bidang kerohanian, lalu sebagai ketua bidang kerohanian. Kemudian mengikuti IMTEK EPTK UPI, Rohis Fakultas Teknik sebagai anggota, mengikuti LDK UKDM UPI sebagai anggota bidang MSDM, dan sebagai ketua bidang multimedia. Masya Allah. Boleh dilihat di sampingnya ya teman-teman, ada kontak personnya, terus minat dari Teh Sarah Jasmine, tentunya dakwah, kepenulisan, arsitektur, dan psikologi. Ada juga penghargaan yang pernah beliau dapatkan, Masya Allah. Bisa dilihat ya teman-teman, kontribusi puisi dengan tema Lupa Mandala Penerbit tahun 2018, kontribusi puisi tema Sepi Mandala Penerbit 2018, sebagai pembicara pembekalan kakak pembimbing KMA Kriyuda EPTK UPI 2019. Ada juga perjalanan pendidikannya, Insya Allah, tahun 2004 sampai 2011 di SD Negeri Margahayu 5 Kota Bekasi, tahun 2011 sampai 2014 di SMP Negeri 2 Kota Bekasi, tahun 2014 sampai 2017 di SMA Negeri 2 Kota Bekasi, tahun 2017 sampai sekarang menempuh pendidikan di Universitas Pendidikan Indonesia di arsitektur. Masya Allah. Untuk Teh Sarah, apakah sudah hadir? Assalamualaikum Teh. Waalaikumsalam, hadir. Suaraku kedengaran nggak? Ada Teh, aman. Gimana Teh kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Masya Allah. Udah siap ya buat membagikan materi yang Masya Allah luar biasa nanti? Siap. Untuk pematerian 40 menit ke depan, saya persilakan kepada Teh Sarah. Mangga Teh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin sambil aku buka, bisa sekalian di-share screen materinya yang tentang tadi. Wah, ini aku agak grogi sih. Udah lama nggak ngomong di depan gini, ya Allah. Ya Allah. Nah, di sini, oh ya, alhamdulillahirrahmanirrahim, terima kasih pertama-tama buat para panitia yang udah menyelenggarakan acara ini. Makasih juga buat teman-teman yang udah hadir di sini. Semoga nanti teman-teman yang udah hadir di sini bisa jadi penerus penulis konten-konten di IG UKDM gitu ya, entah di IG atau di sosial media lain. Oke, aku langsung aja di sini. Di sini kita bakalan ngebahas tentang kenapa sih harus nulis, emang kenapa gitu, emang penting banget ya nulis, sepenting itu kah? Oke, lanjut. Nah, di sini ada quotes dari Pramudia Anantanya. Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian. Kata seperti yang tadi Kak Upar udah bilang, benar, nulis itu untuk keabadian. Karena ya apa yang kita tulis walaupun kita udah nggak ada, itu apalagi di sosial media gitu ya. Yang kita semua udah tahu kalau misalnya rekam digital itu pasti ada aja jejaknya gitu. Jadi ya kita tuh bakalan abadi. Gitu. Oke, lanjut. Nah, pembicaraan kita hari ini tuh ada tiga bahasan gitu. Yang pertama itu pentingnya menulis di dunia digital. Yang kedua itu peran penulis muslim. Yang ketiga itu gimana sih caranya biar pede ini teh buat nulis. Gitu. Lanjut. Bahasan yang pertama itu ada pentingnya nulis. Ada quote lagi dari Pramudia Anantanur. Katanya gini, sebagai pengarang, saya masih lebih percaya kepada kekuatan kata daripada kekuatan peluru yang hanya akan berlangsung sebagian-bagian dari menit bahkan detik. Kenapa sih Pramudia Anantanur bilang kayak gitu? Coba ada yang tahu nggak? Kenapa lebih takut sama kenapa nggak takut gitu sama peluru? Kenapa malah takutnya tuh sama kata-kata? Ada yang bisa jawab di sini teman-teman? Enggak, teman-teman. Ada yang bisa jawab, langsung aja. Oh, mangga tuh Azari, boleh. Jadi, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Azharul Kausar. Izin berpendapat. Kalau menurut saya, kata-kata itu adalah lebih berbahaya karena kata-kata itu belum tentu jelas sumbernya dari mana gitu. Dengan tulisan itu kita sudah mempercaya bahwa tulisan apa yang kita tulis itu adalah sesuai apa yang kita mencari berdasarkan pengalaman, literatur dan lain sebagainya. Kalau menurut saya begitu ya. Mungkin barangkali yang lain gitu. Makasih. Oke, mantap Azari. Keren. Boleh Upar lanjutnya? Iya, izin berpendapat ya. Bismillah. Kalau menurut saya kenapa kata-kata lebih memiliki power daripada peluru? Karena kalau peluru itu satu peluru itu bisa melukai satu orang misalnya, atau 10 peluru itu bisa melukai 10 orang. Tapi ketika kata-kata menjadi sebuah kalimat, kalimat menjadi sebuah paragraf, dan paragraf menjadi sebuah buku, itu bahkan bisa sampai merubah peradaban, bahkan bisa sampai merubah ideologi seseorang. Itu ajaibnya kata-kata gitu ya. Ketika kita membaca sebuah buku yang isinya tentang ideologi, misalnya ideologi A gitu ya, ketika kita mendalami itu bisa sampai merubah kepribadian kita, bisa sampai merubah cara pandang kita, bisa sampai merubah kehidupan kita. Itu powernya berasal dari kata-kata gitu. Kalau peluru kan cuma terus satu udah. Itu barangkali dah. Oke, mantap. Tepuk tangan dulu buat Upar dan Azari. Masya Allah ya. Untuk Azari benar, itu salah satu dampak negatif dari kata-kata ya, apalagi tahu sendiri sekarang tuh gampang banget menekan sama berita hoax gitu. Nah, terus Masya Allah banget nih dari jawaban dari Upar nih. Upar kayaknya sering baca buku deh. Sebetulnya mohon maaf ya, kucing aku memang lagi di kandang jadi berisik. Upar ini kayaknya emang sering baca ya. Itu jawabannya persis banget gitu. Aku juga cuman tahu, terus semalam aku nyari materi baca, benar ternyata. Jadi ketika satu peluru itu cuman bisa nembus satu kepala gitu. Jadi ya paling banter satu peluru ya matiin satu orang gitu. Tapi kalau misalnya kata-kata itu tuh bisa menembus banyak pikiran orang walaupun dalam satu detik.
apalagi di media sosial ini yang gampang banget penyebarannya. Oke, lanjut. Nah, di sini kan tadi kita mau tahu ya, emang penting banget gitu nulis. Nah, biar kita tahu penting apa enggaknya sesuatu itu, misalnya emang penting ya minum air 2 liter sehari, emang penting ya makan, emang penting ya kita olahraga, itu tuh kita harus tahu dulu manfaatnya dari itu semua, biar kita tuh termotivasi gitu. Kenapa sih aku harus melakukan itu? Nah, di sini sharing sebagai pengalaman aku, yang pertama manfaat nulis itu ada rilis, jadi melepaskan. Dengan menulis itu kita tuh bisa melepaskan kegelisahan, melepaskan keresahan, melepaskan kegundahan gitu. Karena dulu aku tuh mulai nulis ya itu sekedar melepaskan aja, tahulah ya diary gitu. Di sini pasti semua pernah deh nulis diary gitu, kayak kesel gak bisa diungkapin akhirnya nulis itu. Gue kesel banget sama ini gitu. Atau misalnya lagi jatuh cinta gitu, Masya Allah tadi aku lihat dia gitu misalnya. Itu tuh udah biasa dulu tuh nulis di diary gitu. Nah itu tuh daripada semua itu dipendam ya ditulis itu lebih baik gitu karena jadi dilepas gitu, nggak berisik gitu di sini ya. Jadi dituangkan di kertas, dalam kata-kata kayak gitu. Nah terus yang kedua itu di era digital ini manfaat menulis ini tuh apalagi sangat dirasakan manfaatnya karena mudah banget penyebarannya tadi. Ketika lihat konten di IG atau di sosial media manapun, tinggal klik like, tinggal klik comment, tinggal klik share gitu. Orang lain udah bisa ngebaca itu juga kayak gitu. Enggak kayak zaman dulu yang mungkin tulisan itu harus dimuat di koran dulu yang susah seleksinya dan segala macam. Nah sekarang itu kita alhamdulillah sudah dikasih fasilitas yang baik gitu, yang bagus, yang udah punya platform sendiri lah gitu untuk nih tulisan gue nih, silakan dibaca kayak gitu. Nah yang ketiga ini bener banget kayak yang tadi Kang Upar bilang, itu tulisan itu adalah bisa mengubah orang. Tulisan itu bisa mengubah orang. Kok bisa mengubah sih? Iya, dari pertama itu bisa mengubah dari persepsi, bisa mengubah opininya, bisa mengubah sikap, bisa mengubah perilaku, bisa mengubah masyarakat. Kok bisa kayak gitu ya? Nah, padahal cuma tulisan. Teman-teman di sini pernah nggak sih baca buku, tapi setelah selesai baca buku itu, pikiran tuh langsung berubah. Mindset tuh bener-bener, wah, Masya Allah gitu kayak, keren banget gitu kan. Nah, di sini teman-teman juga bisa membuat orang merubah pikiran mereka gitu. Mungkin yang tadinya nggak kenal sama Allah jadi kenal sama Allah, yang tadinya nggak rajin bisa jadi rajin kayak gitu. Peluang itu banyak gitu. Dan nggak cuman orang, ketika banyak orang yang sudah melakukan itu, udah menerapkannya di sikap, udah di perilaku, jadi karakter, ketika semuanya mengalami perubahan baik itu, ya yang berubah itu jadi masyarakat gitu, jadi umat gitu. Masya Allah gitu ya kalau misalnya bisa se-impactful itu, se-powerful itu tulisan kita kayak gitu. Nah, yang selanjutnya, manfaat nulis itu bisa jadi amal jariah. Pasti sering dengar lah ya, karena tadi abadi gitu ya. Jadi pengennya tuh ketika jasadnya udah nggak ada, tapi karyanya tuh akan tetap selalu ada. Tadi udah dibilang kalau rekam jejak digital itu pasti ada gitu, nggak akan kehapus gitu. Makanya hati-hati aja kalau ada aib-aib di Facebook, mending hapus dari sekarang gitu. Jadi daripada ini gitu ya. Nah, jadi daripada kita merekam aib-aib atau hal-hal yang tidak baik lainnya, mending kita mulai merekam kebaikan-kebaikan dari kata-kata gitu atau dari tulisan-tulisan kita gitu, biar ya walaupun padahal kita cuma diem aja gitu ya, tapi ternyata ada di luar sana orang yang baca tulisan kita terus kayak Masya Allah jadi ingat Allah kayak gitu. Semoga aja kayak gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini ada quotes dari Madi Aroni. Waktu itu temen aku juga bilang kayak gini kok. Jika ingin mengenal dunia, membacalah. Jika ingin dikenal dunia, menulislah. Jadi teman-teman di sini yang udah suka baca, alhamdulillah gitu. Yang belum suka baca, baca dulu. Rutinin baca dulu ya, rutinin baca. Soalnya biasanya nulis itu bakalan dapat idenya tuh juga dari baca kayak gitu. Nah, terus kalau misalnya udah suka baca, mulai nulis gitu. Misalnya abis baca buku nih, baca
lama banget karena setiap lembarnya tuh aku merenungi gitu kayak ya Allah ini kata-katanya manis banget gitu. Nah itu tuh bisa tuh habis baca buku direview lagi ditulis lagi gitu biar makin mengasah. Dan buat apa misalnya mau di share gitu jadi orang-orang yang nggak baca buku itu bisa tahu oh ini tuh isinya kayak gini. Lanjut. Nah peran penulis muslim. Peran penulis muslim yang pertama itu penyampai pesan cinta Allah. Nah, apa sih maksudnya penyampai pesan cinta Allah ya? Teman-teman bayangin gak sih? Mungkin kita alhamdulillah gitu ya berada di lingkungan LDK yang insya Allah ngaji mah bisa gitu ya. Insya Allah kajian mah ya ada lah gitu kita pergi ke kajian atau mentoring dan segala macam. Tapi apa kabar teman-teman kita, saudara-saudara kita yang di luar sana yang bahkan ngaji aja nggak bisa gitu, ngaji aja nggak bisa, kajian nggak pernah, bahkan sholat aja tuh masih jarang-jarang gitu. Gimana gitu mau apa ya, gimana ya Allah maaf, gimana mereka mau tahu cintanya Allah sebesar apa ke mereka kalau misalnya mereka aja tuh nggak baca gitu, nggak baca letak cinta, sumber cinta itu tuh di mana kayak gitu di Al-Quran gitu, ya kan. Nah yang selanjutnya itu penyederhanaan pesan, menyampaikan sesuai bahasa kaumnya. Tadi ya, seperti yang udah aku bilang, gimana mereka mau ngerti isi Al-Quran kalau baca aja nggak pernah, bahkan nggak bisa. Nah, di sini tugas teman-teman di sini itu menyederhanakan pesan yang udah Allah kasih. Gitu. Jadi bahasa-bahasa Al-Quran itu kan, Masya Allah ya, berat gitu ya. Aku sendiri mengakui kalau misalnya itu tuh bahasanya indah banget, jadi berat gitu ya. Kita tuh harus baca tafsirnya dan segala macam gitu. Nah, tugas kita di sini yang udah ngaji, yang udah ngerti gitu ya, insya Allah itu tuh nyederhanain pesan-pesan itu. Coba ya nih, kalian pasti nggak tahu ya, kalau aku punya temen yang ya istilahnya masih belum mengenal Islam terlalu dalam gitu. Coba deh kasih tahu aja. Misalnya nih ya tentang pacaran. Gak boleh 1732 gitu. Apaan 1732? Kagak ngerti gue gitu kan, pasti kayak apaan sih 1732 gitu. Terus pasti jadi ofensif gitu. Jadi gak mau nerima nasihat kita gitu. Nah, tugas kita penulis muslim di sini itu jangan langsung main ngegampar orang aja gitu. Jadi ya pelan-pelan gitu. Kemarin tuh aku lihat di artis story aku pernah nulis kayak gini, menampar. Nasihat itu kan kayak tamparan itu bisa berakibat dua, sadar sama sakit. Nah, kita harus mikir ketika kita menampar seseorang mana yang bertahan lebih lama, sadarnya atau sakitnya gitu. Bahaya kan kalau sakitnya yang lebih lama kayak gitu kan. Kayak ya Allah, kita sudah menyakiti hati hambamu ya Allah gitu, maafkan saya gitu. Jadi kita tuh menyederhanakan pesan yang udah Allah kasih kayak gitu. Jadi ya tadi sesuai bahasa kaumnya. Untuk orang-orang yang misalnya mau nasehatin orang-orang yang pacaran gitu misalnya, atau berhijab gitu misalnya untuk perempuan, itu tuh ya dideketin dulu. Coba deh kalian kalau misalnya orang nggak kenal tiba-tiba lu ngapain sih buka-buka kayak gitu, rambutnya kelihatan tuh, apa sih namanya, aurat, lu mau dipanggung di neraka? Apa emang enak ya dikasih tahu kayak gitu? Ya Allah, aku aja ngedengerin tuh kayak sakit hati gitu. Jadi coba pelan-pelan, coba dideketin gitu. Kalau aku emang pendekatannya itu emang pendekatan individu itu biasanya. Jadi emang coba pahamin dulu perasaannya apa sih yang buat dia nggak berhijab kayak gitu. Jadi ketika aku membuat tulisan tentang itu, aku mencoba memahami perasaannya dulu gitu. Jadi biar orang itu tuh nggak ngerasa diguruin atau kayak gimana. Aku juga pernah nulis tentang gue nggak cantik kali ya gitu. Itu aku pernah di post juga sama KDM kalau nggak salah. Nanti cari aja di IG KDM gitu. Itu tuh tentang cewek yang ngerasa ini gue nggak cantik apa gimana ya? Kok nggak ada yang deketin gue gitu. Mungkin di sini cewek-cewek sering nggak tahu ya. Cuman kalau aku sih pernah gitu berpikiran seperti itu. Gitu. Gue nggak cantik apa gimana ya? Kok nggak ada yang deketin gue? Terus di situ aku jujur aja gitu. Aku jujur dan aku ngeliatin juga kan fenomena di sekitar aku tuh kayak gimana.
gimana. Jadi penulis itu coba memperhatikan orang gitu. Coba memperhatikan orang. Kalau aku itu mendalami perasaannya. Jadi ketika aku nulis itu bisa ngait gitu, bisa mengaitkan hatinya kayak gitu. Jadi nggak ngerasa ditampar gitu. Jadi ngerasanya dirangkul kayak gitu. Jadi aku mencoba untuk menulis itu tulisan itu dibuat sederhana mungkin biar yang baca tuh ngerti. Nah, yang selanjutnya itu sebagai reminder atau pengingat. Nah, tulisan itu tuh tadi bisa menyentuh hati orang. Pasti di sini teman-teman sering lah ya ngelihat scroll IG terus kayak ada postingan yang entah dari ustadz siapa gitu atau dari influencer muslim terkenal atau penulis konten muslim tadi gitu. Jadi masya Allah iya juga ya. Jadi ngingetin kita kayak gitu. Jadi ya masya Allah gitu ya peran penulis muslim ini gitu. Nah terus ini menjadi teman untuk saudara muslim kita. Pernah nggak sih kayak nemu penulis konten yang ngerasa kayak udah deket banget padahal dia nggak kenal gitu sama kita gitu, dia nggak kenal sama kita tapi ngerasa udah deket banget dan kayak misalnya ya kalau aku tuh waktu itu ngebaca tulisannya Teh Kar, ya ampun tulisannya itu adem banget gitu kayak jadi aku tuh ngerasa deket dan aku ngerasa Teh Kar itu tuh teteh aku kayak gitu. Nah di sini aku coba mau tahu nih pengalaman teman-teman di sini ada nggak sih penulis yang bikin kalian tuh gitu ngerasa deket sama mereka walaupun mungkin udah kenal atau belum kenal juga gitu. Ada di sini teman-teman atau penulis favoritnya gitu yang bikin kayak ini saya fans banget sama beliau gitu. Ustadz Salim Ustadz Salim tuh aku baru baca Dekapan Umpuh aja mantap banget masya Allah. Siapa lagi yang lain penulis favoritnya siapa nih yang bikin semangat? Nah nih langsung aja teman-teman. Kalau aku pribadi aku suka tadi Teh Parapanit, Teh Nadira ini sama ya novel-novelnya Habibur Rahman. Kayaknya ya buat ya kita kayak ngerasain gitu ya apa yang ditulis beliau. Terelia mantap. Terelia aku lagi baca Nebula, nggak nanya sih tapi ya benar-benar. Take On juga itu masya Allah ya. Itu Take On tuh berhasil menyederhanakan pesan dari sirah nabawiyah yang ribet, yang masya Allah maksudnya berat gitu ya. Coba kasih buku sirah nabawiyah ke orang yang belum ngerti Islam, mana ngerti gitu, mana mau baca ngeliat buku setebal itu hardcover terus desainnya yang kayak gitu, yang desain jadul gitu ya, kayak tidak menarik gitu. Tapi Tekonit berhasil menerjemahkan itu gitu lewat tulisannya, bahkan lewat podcastnya kayak gitu. Podcast kan juga itu biasanya dari naskah dulu kan, dari tulisan dulu kayak gitu. Jadi ya masya Allah gitu kan. Tekonit itu juga salah satu orang yang penulis konten muslim yang berhasil menyederhanakan pesan Allah. Nah, terus ini yang poin terakhir tadi, aku tuh pernah mikir kayak gini. Di luar sana ada orang-orang yang kesepian, ada orang-orang yang pengen hijrah, tapi tuh nggak ada temennya, pengen istiqomah, tapi tuh nggak ada temennya gitu di sekitarnya, nggak ada yang ngedukung dia, bahkan malah menghujat dia gitu. Pernah nggak sih teman-teman di sini hijrah, tapi kayak, wih gila, alim banget nih, ustazah wajib gitu kan. Ya itu ya walaupun alhamdulillah ya kalau yang udah terlewati mah itu biasa bisa dijadiin candaan gitu. Tapi kalau dulu baru hijrah tuh ngerasain itu, dipanggil itu kayak ya Allah susah banget ya mau ngedeket ke Allah gitu ya. Kalau gue kayak yang gimana gitu ya itu gitu. Nah dengan tulisan itu kita tuh bisa menemani mereka gitu. Jadi ketika mereka membaca tulisan kita gitu, mereka bisa merasakan oh ternyata aku ada temennya, ternyata aku berada di jalan yang benar. Ya Allah, semoga aku istiqomah gitu. Jadi terus banyak juga kan yang akhirnya curhat ke penulis gitu. Akhirnya dijawab juga solusinya kayak gimana gitu. Nah itu kita tuh bisa jadi teman gitu. Jadi biar orang nggak ngerasa mereka itu sendirian di dunia ini gitu. Padahal banyak orang yang bahkan ada Allah yang sangat mencintai dia gitu. Cuman ketika lingkungannya tidak
memang masih sering ragu. Oke, next slide. Pokoknya apa ya? Kalau tadi Teh Nadira hari ini, aku pernah ikut yang offline juga kayak gitu ke beliau, kajian offline-nya itu juga Kak Nadira hari ini itu orang yang pendekatannya lewat perasaan juga. Itu karena Kak Nadira hari ini itu kan feeling ya kalau aku. Jadi beliau tuh benar-benar jadi apa ya, divalidate gitu, perasaan orang-orang tuh divalidate karena banyak kan yang pada zaman sekarang perasaan kita tuh nggak divalidasi gitu. Misalnya nangis, ngapain nangis? Atau misalnya cowok kok nangis, itu toxic masculinity banget. Cowok kok nangis ya, emang kenapa kalau cowok nangis? Gitu. Cowok juga boleh nangis kok. Atau misalnya cewek, ih nangis lemah banget loh. Ya emang kenapa kalau gue sedih itu nggak boleh sedih gitu. Ya udah gitu. Jadi karena di radikal itu biasanya yang memvalidasi emosi orang-orang. Jadi kayak gak apa-apa kok nangis, gak apa-apa kok marah. Cuma dipikirkan lagi, kalau marah jangan sampai ngasih dampak negatif ke orang kayak gitu. Jangan sampai marah itu orang atau sebagainya. Ini udah itunya share screen. Oke, next. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya itu kalau nggak salah ada contoh penulis konten muslim yang beberapa penulis konten muslim yang aku amati gitu, yang aku ikuti. Teman-teman. Untuk Teh Safira boleh di next Teh slide-nya. Lagi ada kendala kali ya? Nah, alhamdulillah. Oke, ini dia beberapa contoh penulis konten muslim. Oke, tadi udah lihat ya beberapa sekilas slide-nya. Yang pertama itu ada Teh Jasmine Unpad. Cung, di sini siapa yang pernah baca? Yang suka baca atau ya pernah atau suka baca? Hei, Sabrina, mantap. Siapa lagi yang suka baca di sini? Ada yang suka baca? Suka baca Teh Jasmine? Bukan Teh Jasmine yang ini ya, Teh Jasmine Unpad. Oke, Sabrina aja nih kayaknya. Nah, Teh Jasmine Unpad itu aku udah mulai baca dari SMA kalau nggak salah. Dari pas aku zaman di Rohis. Itu bikin aku pengen ke Unpad gitu, cuman ya di sana nggak ada arti ya, jadi ya udah nggak keterima di UPI deh, nggak apa. Aku senang, aku jadi di LDK UKDM. Nah, Teh Jasmine itu kontennya tuh bener-bener tentang keresahan muslimah. Teh Jasmine tuh kontennya targetnya emang bener-bener muslimah gitu. Nah, muslimah remaja dewasa gitu ya. Jadi emang isi isi kontennya juga tentang ya seputar perempuan gitu, entah itu tentang VNG, virus merah jambu, atau tentang menjaga izah dan ifah, tentang menutup aurat atau berhijab gitu, tentang perasaan gitu. Dan emang Masya Allah gitu ya, Teh Jasmine ini juga bahasanya lembut gitu, karena tahu kali ya cewek tuh kadang tuh kalau dikasarin tuh dikerasin, keras sama tegas tuh beda ya. Kadang kalau dikerasin itu tuh kayak langsung pengen nangis gitu rasanya. Ada gitu yang kayak gitu ya. Tapi ada juga cewek yang pengennya tuh ditegasin, dikerasin kayak gitu, ada gitu. Cuman nggak semuanya kayak gitu. Teh Jasmine ini juga sukses menyederhanakan pesan-pesan cintanya Allah kayak gitu. Nah, terus yang kedua ada Alfi Syarin. Coba di sini siapa pengikut Alfi Syarin? Pengikut
yang suka baca buku-buku Alfi Syahri nih, siapa nih? Banyak banget kan bukunya. Weh, mantap Upar. Nah, yang terakhir tuh ada bukunya Insecurity is My Middle Name ya, kalau nggak salah. Nah, itu tuh Alfi Syahrin tuh yang aku lihat ya itu membahas keresahan-keresahan remaja dewasa kayak overthinking, insecure, quarter life crisis, depresi dan lain-lain. Jadi emang yang ya mental health kekinian banget lah kayak gitu. Nah, terus ada Tehkar. Panutan aku banget, guru aku di kepenulisan ini, Masya Allah. Tehkar ini yang aku lihat itu beliau tuh membahas keresahan dewasa gitu. Jadi terus tuh yang aku baca ya, Tehkar tuh tulisannya tuh adem gitu, lembut, menenangkan gitu, calming gitu. Terus tuh ya itu tadi aku merasa ketika aku baca itu Tehkar tuh ya udah kayak jadi teteh aku gitu. Jadi ya nyaman aja gitu ngerasanya kayak. Jadi pas baca konten-kontennya Tehkar juga kayak Masya Allah gitu. Ya ingatnya kalau lagi gitu. Jadi jangan sampai juga ketika kita ngefans sama orang yang defensin tuh orangnya doang gitu, tapi ya Allahnya juga gitu, karena ya siapa lagi yang memberikan nulis itu kalau bukan Allah gitu. Nah, usahain nanti ketika kita menulis juga itu bukan berfokus ke diri kita gitu, maksudnya bahwa orang jangan mengagumi kita tapi mengagumi Allah gitu. Jadi ya di tulisan kita tuh ada Allahnya gitu, ujung-ujungnya Allah kayak. Oke, next slide. Nah, ini ada quote dari N.R. Hart. As a writer, you try to listen to what others aren't saying and write about the silence. Jadi, sebagai penulis, kamu itu mencoba mendengarkan apa yang orang nggak omongin dan mencoba menulis tentang keheningan. Ada yang bisa menerjemahkan maksudnya kira-kira apa nih? Atau persepsi teman-teman sendiri boleh tentang quote ini? Ada yang mau? Enggak, teman-teman yang bisa boleh langsung aja. Tahu ajarin enggak? Kalau saya tafsirin tuh Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai penulis kita atau mencoba untuk mendengar apa yang orang lain itu yang tidak katakan, dan nulis itu tuh lebih banyak tentang suatu istilahnya kegiatan yang tidak perlu banyak bercakap gitu. Kalau tafsiran saya sih begitu, walaupun tidak harus satu persatu kosakata gitu. Itu aja sih Teh. Oke, sip. Terima kasih Azari. Nah, aku dapat sudut pandang baru gitu, karena kalau pemikiran aku itu bagus yang tadi nulis tuh nggak banyak ngomong lah ya gitu, tapi ya udah nulis di post, isbar gitu ke orang. Kalau yang aku lihat dari tulisan ini itu penulis itu nulis tentang apa yang orang lain nggak katakan dan nulis tentang keheningan gitu. Coba teman-teman bayangin, coba teman-teman cari di sekitar teman-teman ada nggak teman kalian yang curhat ke kalian, aduh pengen nyerah, aduh capek banget, aduh gue nggak mau lanjutin ini, aduh gue berhenti aja bisa nggak sih, ini tuh ribet banget gitu, ada nggak? Banyak nggak? Sebanyak apa mereka yang mengeluh tentang kehidupan mereka, tentang kesusahan mereka? Kalau di sekitar aku ya ada, tapi jarang gitu. Padahal yang kita tahu, tiap orang tuh pasti ada kelelahan yang masing-masing, ada kecapean yang masing-masing kan. Kita aja sendiri mungkin ngerasain struggle-nya hidup, struggle hidup kayak orang gede-gede, struggle hidup gitu, atau ya struggle misalnya di kepanitiaan aja mungkin, tapi yang nggak kita share ke orang gitu. Nah, penulis itu coba menuliskan tentang itu gitu, tentang keresahan-keresahan, tentang segala perasaan yang dirasakan orang-orang yang nggak
tahu perasaan itu gitu orang lain. Nah, dan nulis tentang keheningan. Ya karena tadi mereka nggak ngutarain apa yang mereka rasain, hening kan jadinya. Kita coba mengartikan apa keheningan itu. Jadi ketika orang membaca, ya Allah, ternyata ada yang ngerasain kayak aku juga ya, ternyata aku nggak sendirian, aku bisa ngelanjutin. Oke, tadi ini kata Upar apa nih? Jadi, menulis itu mengungkapkan keresahan orang lain dan mengungkapkan sesuatu yang didiamkan padahal perlu. Nah, itu betul banget. Jadi ya itu tadi, jadi biar orang-orang tuh nggak sendirian gitu. Kayak we are struggle on this together. Lanjut. Iya, Kuki, sabar. Nah, selanjutnya gimana sih biar percaya diri nulis? Gimana biar pede nulis? Nah, ini dari pengalaman aku pribadi. Itu yang pertama itu perbaiki niat. Niatkan untuk sesuatu yang nggak akan pernah hilang dan berubah. Niatkan karena Allah. Karena mau niat karena apa aja coba kan? Niat karena nyari duit misalnya. Nyari duit, nulis biar bisa nyari duit gitu. Kan ya nggak selalu tulisan kita bisa jadi uang kan gitu, dan uang juga gampang habisnya. Cuman kalau misalnya diniatin karena Allah, apa ya? Aku sebenarnya kalau mikirin misalnya ya Allah, niatnya untuk mencari ridha Allah gitu, untuk kalau kita udah dapet ridha Allah, insya Allah kita bisa dapet surga gitu ya. Dan ketika ngebayangin surga itu, ya Allah gimana nggak ngiler gitu kan, gimana nggak jadi makin semangat gitu, gimana nggak makin menggebu-gebu gitu. Jadi ya usahain niatnya itu karena Allah. Nah, terus yang kedua itu arahkan fokus untuk menulis, bukan untuk dibaca. Jadi ya nulis aja gitu, jadi jangan aduh nanti si ini baca, nanti gimana ya komentarnya gitu, aduh nanti si ini baca, aduh nanti si itu baca gitu. Jangan ya, kita fokusnya tuh nulis, bukan buat dibaca. Nah, terus fokus memberi, bukan menerima. Jadi itu tadi fokusnya ngasih tulisan gitu, bukan menerima masukan, bukan menerima pujian dan segala macam. Tapi ya fokus memberi tulisan kayak gitu. Terus jadi arahin ke diri sendiri, respon positif dari pembaca itu bonus. Jadi ya nulis aja gitu, benar-benar. Jadi kayak aku mau nulis ini karena emang aku mau nulis, bukan karena aku pengen dapat respon gitu, bukan karena aku pengen dapat pujian. Jadi insya Allah kalau udah kayak gitu nggak apa ya, nggak ribet banget gitu. Jadi nggak salfok gitu. Jadi soalnya kalau misalnya mikirin apa ya, bakalan dapat pujian apa enggak, itu tuh bakalan, kalau aku yang nggak lancar gitu nulisnya, banyak mikirnya. Nah, terus yang selanjutnya itu mistake is okay gitu. Nah, jangan takut salah, karena salah juga nggak apa-apa gitu. Salah itu bisa ngajarin kita untuk belajar lagi untuk memperbaikinya. Jadi ya nggak apa-apa, tulisan jelek ya nggak apa-apa, nulis aja dulu gitu. Karena aku juga dulu nulis, pas aku lihat tulisan aku yang dulu kayak tulisan apa ini, keras banget, gila ini orang kalau dikasih nasihat kayak gini malah kabur kali, bukannya nurut gitu kayak. Tapi ya nggak apa-apa, aku jadi sekarang aku bisa ngeliat tulisan aku yang dulu dan tulisan aku yang sekarang, wah Sarah ternyata kamu mengalami perkembangan loh di nulis ini kayak gitu. Lanjut. Nah, ini ada quotes lagi. Oh ya, quotes yang kayak gini tuh aku dapetnya dari Pinterest ya. Itu ada a writer, I think is someone who pays attention to the world gitu. Jadi penulis itu orang-orang yang memerhatikan dunia gitu. Coba lihat Terelie ya, misalnya tadi Terelie itu membungkus tentang mungkin tentang pemerintahan dan segala macamnya itu di negeri para berdebah sama negeri di ujung tanduk, atau tentang pembajakan buku itu di mana ya pokoknya ada, itu dijadiin novel, dan mirisnya novel tentang pembajakan buku dibajak lagi bukunya, dol emang, aduh kayak gitu. Nah, terus Salim Akilah misalnya yang tadi dalam Tetapan Ukhuwah itu tentang keresahan ukhuwah di antara muslim yang mungkin adanya tuh malah saking sikut menyikut, sakit menyakiti kayak gitu. Akhirnya Salim Akilah membuat buku itu. Nah, ini yang selanjutnya ada the desire to write grows with writing. Jadi keinginan kita untuk menulis itu, keinginan kita untuk menulis itu ya
kayak bertumbuh kalau kita nulis gitu. Jadi kalau nunggu terus, aduh nunggu deh gue pengen nulisnya kapan, itu nggak bakalan ada gitu. Itu pengen nulis itu kalau emang ya kita nulis gitu. Lanjut. Nah, quote lagi. Ini kata J.K. Rowling. Tahu kan J.K. Rowling siapa? Ada yang tahu J.K. Rowling? Iya. Ada yang tahu J.K. Rowling? Harry Potter, bukan Harry Potter ya, penulis Harry Potter. Ya betul. Penulis Harry Potter. Katanya gini, mulailah dengan menuliskan hal-hal yang kau ketahui. Tulislah tentang pengalaman dan perasaanmu sendiri. Nah, emang pengalaman kita penting banget ya buat orang ya. Emang perasaan kita penting ya buat orang. Bukannya pengalaman dan perasaan itu yang penting, tapi apa ya, kitanya mah nggak penting gitu. Cuma ketika kita mau nulis itu dan niatkan itu buat sharing ke orang, barangkali bisa jadi kebaikan ke orang, yang gak apa-apa share aja gitu. Jadi bukan fokus ke kitanya, tapi ambil apa ya, hikmah gitu ya, bisa kita dapetin dari pengalaman kita, dari perasaan kita kayak gitu. Nah, kayak pengalaman kita beli tisu di kakek-kakek misalnya, kakek-kakek yang di UPI kan ada ya, suka kakek-kakek yang jualan tisu gitu, atau pengalaman kita beli donat di ibu-ibu samping jalanan SMIPA gitu. Itu tuh ya walaupun kayak gitu, pasti insya Allah kalau kita nulis diniatkan dari hati, itu tuh bakalan sampai ke hati gitu. Jadi ada orang yang juga mungkin jadi pengen beli tisu di kakak itu aja, jadi pengen beli donat deh di sana kalau sarapan kayak gitu. Jadi apa ya, bukan tentang kamu, tapi apa yang kamu bisa berikan ke orang lain kayak gitu. Nah, terus di sini ada dari C.D. Lewis, kita tidak menulis untuk dipahami tapi untuk memahami. Jadi kalau nulis itu biasanya tuh emang harus, kalau aku ya itu harus benar-benar paham dulu apa yang aku tulis gitu. Maksudnya kayak ya misalnya aku menulis tentang ini nih, aku tuh ya benar-benar harus nyari dulu nih tentang kenapa sih harus nulis gitu, atau misalnya tentang konten aku tentang overwhelm gitu, gimana sih overwhelm itu gitu. Jadi benar-benar aku coba memahami dulu apa yang mau aku tulis, biar orang-orang yang pernah merasakan itu juga ya relate kayak gitu. Ini katanya kata Helvi Tiana Rosa, menulis itu mudah, tapi bagaimana agar tiap huruf berarti dan bisa membuat pembacamu bergerak ke arah yang lebih baik tanpa kau gurui. Jadi kalau nulisnya nulis, aku sih jarang ya ngerasa ketika baca suatu tulisan gitu ngerasa digurui, kecuali yang emang bener-bener merintah banget gitu ya. Jadi nulis itu soft lah gitu. Terus ini nggak tahu kata siapa, kata Anon, menulislah dengan tulisan jelek karena tulisan yang bagus hanya bonus dari kebiasaan. Jadi ya kalau tulisannya jelek ya apa gitu, nanti kalau misalnya biasa bonusnya jadi bagus kayak gitu tulisannya. Jadi nulis aja dulu. Next. Nah, a writer is a writer not because she writes well and easily, because she has amazing talent, or because everything she does is golden. A writer is a writer because even when there is no hope, even when nothing new shows any sign of promise, you keep writing anyway. Jadi ya, penulis itu bukan dibilang penulis karena dia gampang buat nulisnya, mudah, tidak ada rintangan, atau karena dia bertalenta, atau karena ya dia tuh orang yang orang yang keren gitu, bukan. Tapi penulis itu adalah penulis karena dia tetap penulis. Jadi ya nulis aja terus, nulis terus, nanti juga jadi kebiasaan, dan tulisan itu kalau diasah lagi juga bakal jadi lebih baik. Next. Oke, ini yang terakhir. Semua orang, kata Ali bin Abi Thalib, semua orang akan mati kecuali karyanya. Maka tulislah sesuatu yang akan membahagiakan dirimu di akhirat. Jadi ya waktu itu aku pernah nanya ke Teh Afina
temennya Teh Koon tentang nulis gitu. Teh boleh nggak sih nulis kalau misalnya aku lagi marah gitu, boleh nggak sih nulis karena aku tuh nggak bisa marah tapi aku tulis gitu. Ya nggak apa-apa katanya nulis tentang perasaan kita tuh nggak apa-apa, cuman kalau mau upload itu harus mikir lagi dulu kayak apakah ini bermanfaat buat orang, apakah ini baik kalau misalnya dibaca kayak gitu. Jadi kalau misalnya nggak baik ya nggak apa-apa ditulis tapi disimpan gitu buat jurnal pribadi kayak gitu. Nah, usahain nanti ketika menulis itu nulis yang bisa membuat kita bahagia di akhirat kelak. Kata Ali bin Abi Thalib. Oke, next. Terima kasih. Mungkin sekian dari aku. Boleh panitia keseluruhan. Insya Allah, makasih banyak Teh atas pemateriannya. Banyak banget ya teman-teman hal baru yang kita dapat gitu ya dari tadi pematerian Teh Sarah. Semoga bisa menambah wawasan kita mengenai kepenulisan. Pasti banyak pertanyaan gitu ya yang disimpan nih buat teman-teman. Nah, enggak teman-teman yang mau bertanya boleh langsung boleh langsung klik fitur raise hand-nya. Nanti langsung tanyakan ke Teh Sarah. Nah, ini langsung aja teman-teman yang mau bertanya mengenai materi tadi, mengapa kita harus menulis. Boleh langsung aja ditanyain ya. Mumpung ada waktu gitu ya buat nanya ke Teh Sarah, dan mumpung Teh Sarahnya ada di sini gitu sebagai pemateri. Boleh nih langsung aja teman-teman yang mau tanya langsung klik fitur raise hand atau mau langsung on mikrofon juga bisa. Boleh. Sambil menunggu mungkin ya Teh, karena belum ada gitu. Mungkin harus dipancing dulu Teh. Dari aku dulu aja ya Teh mau tanya gitu Teh. Mengenai inspirasi dalam menulis. Kadang kan beda-beda ya Teh orang dapat inspirasinya. Nah, tips dari Teh Sarah sendiri gitu, ke cara kita mendapat inspirasi itu gimana? Karena kadang kita punya inspirasi tapi kita nggak tahu metode apa yang atau gimana gitu caranya kita dapat inspirasi. Tapi kita kadang tahu gitu ya, kadang punya inspirasi, tapi kadang-kadang enggak gitu. Mungkin karena kita juga nggak tahu metodenya. Kadang-kadang kita karena kita nggak tahu metodenya. Jadi tips dari Tata gitu biar kita tahu metode apa gitu atau gimana cara kita dapat inspirasi. Oke. Bismillah aku jawab ya. Kalau dari pengalaman aku pribadi, itu inspirasi itu biasanya aku dapetin kalau aku baca, kalau aku nonton, kalau aku ngobrol sama orang, atau kalau aku mengalami sesuatu kayak gitu. Jadi yang emang benar-benar ada di lingkungan aku, atau ya pokoknya apa yang aku konsumsi atau apa yang aku rasakan gitu, itu bisa jadi inspirasi buat aku nulis kayak gitu. Nah, biar inspirasi itu nggak hilang begitu aja, itu kalau dapat inspirasi langsung aja tulis temanya lah gitu. Jadi langsung tulis judulnya. Nah, aku kalau waktu itu pernah ikut kelas tentang konten di Yomi juga deh kalau salah. Itu emang disuruh kayak gitu. Jadi emang tulis judul inspirasinya itu misalnya 25 judul gitu. Jadi kalau misalnya udah dapat inspirasi nih, tulis aja dulu di HP yang gampang dijangkau gitu. Tulis judulnya dulu, terus kalau ingat lagi tulis judulnya dulu. Nah, nanti kalau emang kita udah mau nulis, kita ngeliat nih inspirasi-inspirasi yang udah kita tulis itu apa aja, terus oh ya udah aku mau nulis yang ini kayak gitu. Jadi ditulis gitu. Terus atau dari curhatan temen kayak gitu. Jadi biasanya kan aku banyak nerima curhat sih gitu ya. Jadi kayak kadang ikut kesel, oh ternyata banyak yang begini gitu. Jadi tulisan kayak gitu. Jadi ya terus hati-hati aja kalau membuat jatuh cinta penulis karena kamu akan abadi dalam tulisannya ya. Insyaallah mantap Teh. Jadi banyak baca, nonton film ya Teh salah satunya. Terus hal-hal kecil yang mungkin menarik itu buat jadi tulisan langsung dicatat aja ya Teh. Makasih banyak Teh. Enggak teman-teman yang lainnya yang mau bertanya langsung aja. Mumpung masih ada waktu juga. Ada yang tanyakan, boleh langsung aja. Nah, klik fitur raise ini. Ada teman-teman? Ada yang udah mulai nulisnya nih di Instagram, nanti barangkali aku bisa mampir.
Kayaknya banyak sih ya Teh, cuman mungkin pada malu aja gitu. Ya teman-teman jangan lupa buat absen juga ya. Untuk link absensinya udah di-share apa itu ya di kolom komentar. Masih ada waktu teman-teman, satu pertanyaan mungkin boleh ditanyakan mengenai kepenulisan ataupun hal lain yang berkaitan dengan kepenulisan. Boleh saja ditanyakan ke Sarah. Mungkin belum ada ya kayaknya Teh. Dari aku lagi nggak apa-apa Teh? Boleh banget. Gimana sih Teh cara dapat PD gitu dari tulisan kita, karena ya tadi gitu kayak banyak insecure-nya gitu, kayaknya banyak salah sih kalau misalnya dibaca orang kayaknya nggak pede aja gitu. Cara dapat PD-nya gimana Teh dari Teteh pribadi? Kalau nulis nih ya, misalnya tadi ya kalau takut salah, biasanya kalau takut salah tuh udah nulis nih, belum selesai nulisnya, belum sampai akhir dibaca, kayaknya nggak gini deh, dihapus lagi, tulis lagi, kayaknya nggak gini deh, hapus lagi, gitu terus aja, jadi nggak apa ya, nggak nyampe selesai gitu tulisannya. Itu kalau kayak gitu, kalau masih belum pede sama tulisan sendiri, tulis aja dulu sampai selesai, walaupun ada typo jangan diedit dulu. Walaupun ada typo jangan diedit dulu. Atau misalnya bisa nulis tapi pakai tulisannya tuh pakai ini, tulisannya pakai apa, putih, layarnya putih, jadi layarnya tulisannya putih, jadi nggak kebaca gitu, nggak bisa dibaca, jadi kita tuh nggak ada pikiran buat ngapus, jadi ya udah tulis aja dulu, tulis dulu, kalau udah selesai apa sih namanya, tarik nafas, buang, tenangkan diri, terus baru vitamin lagi, baca lagi pelan-pelan. Jangan main dihapus-hapus aja gitu. Kalau ada typo baru dihapus kayak gitu. Terus kalau misalnya udah berhasil nih, misalnya udah berhasil pen post, tapi belum pede nih, aduh post gaya, gitu tuh gini aja nih, apa sih, merem, terus pencet post, tutup HP-nya, biarin. Jadi ya udah gitu, biarin. Yang penting aku udah nulis, aku udah nge-share, ya udah gitu. Mau kata orang apa bodo amat gitu, jadi kayak udah gitu, ya udah bodo amatin dulu aja gitu, seni bersikap bodo amat, salah satunya bisa berfungsi gitu. Kenapa kita harus malu kalau misalnya kita menyebarkan kebaikan gitu, sedangkan teman-teman di luar sana banyak tulisan-tulisan hoax, banyak tulisan-tulisan ideologi yang ya tahu lah ya, bertentangan dengan Islam. Kalian rela teman-teman kita, saudara-saudara kita baca yang kayak gituan gitu? Kalau aku sih kayak gitu kan, jadi kayak sebagai counter juga untuk tulisan-tulisan yang kayak gitu. Dari aku kayak gitu. Oke, Masya Allah, makasih banyak Teh. Jadi pede aja ya, tadi juga tipsnya udah dikasih tahu gitu. Tulis aja sampai akhir gitu, dan post aja gitu, karena mungkin nanti kalau kita udah post, impact-nya kita dapat ya Teh, nanti kesananya bakal pede gitu ya Teh. Masya Allah, makasih banyak Teh. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang tanyakan? Tunggu berapa menit ya? Enggak deh, tunggu berapa detik, 10 detik itu ya teman-teman. Kalau masih ada 4 menit lagi katanya kata panitia, boleh langsung aja. Ada dari Sabrina Teh. Sabrina, boleh langsung aja Teh Sabrina. Bismillah, Teteh pernah nggak Teh kayak misalnya ada respon dari pembaca atau komentar yang mungkin negatif atau mungkin kontra sama isi tulisan Teteh? Kira-kira itu gimana Teh tanggapannya dari Teteh sendiri? Oke, terima kasih Sabrina pertanyaannya. Kontra ya, kalau kontra yang negatif, yang hujat gitu, alhamdulillah belum ada. Alhamdulillah belum ada. Adanya paling yang salah paham aja, salah paham sama tulisan aku. Maksudnya kayak aku tuh maksudnya mau nyampein ini tapi yang ditangkap ini gitu. Tapi itu wajar sih, karena emang tiap orang punya persepsinya sendiri dari apa yang mereka baca kayak gitu. Sama paling itu kritik aja sih, kritik, karena waktu itu aku masih belum jelas tentang penulisan percakapan gitu. Jadi kayak orang tuh pas baca bingung, ini yang ngomong siapa sih, bukannya tadi ini udah ngomong kayak gitu. Nah kalau kritik kayak gitu ya nggak apa-apa, diambil aja. Ya walaupun kadang ada nyelekitnya dikit ya nggak apa-apa. Itu proses belajar gitu. Nggak apa-apa, sakit dikit nggak apa-apa. Jadi diambil kritiknya, terus dilihat lagi, diperbaiki gitu. Oh ternyata aku
masih ada yang salah kayak gini. Berarti ya justru ketika ada orang yang ngoreksi, kita ya usahain berterima kasih gitu, karena kita aja nggak tahu ternyata kalau itu tuh salah gitu penulisannya misalnya, tapi orang dengan baiknya ngasih tahu kita itu tuh salah gitu ya. Jadi apa, terima aja terus coba perbaiki. Berarti kan ketika kita udah terima dan memperbaiki, tulisan kita selanjutnya jadi bisa lebih baik. Maka menjawab ya tadi. Terima kasih Teteh. Terima kasih Teh Sabrina yang udah bertanya. Semoga teman-teman yang lain yang masih ada penasaran gitu ya, boleh langsung ditanyakan aja ke Teh Sarah. Nanti kalau di luar acara ini, teman-teman juga bisa tanya ke IG aku. Tadi udah aku cantumin ya, kontak IG-nya. Kalau misalnya mau curhat nih yang cewek-cewek, boleh banget. Terima banyak Teh. Tadi udah sebutin juga sama Teh Sarah yang mau bertanya gitu ya mengenai apa aja gitu ke Teh Sarah, boleh langsung di DM aja ke IG-nya. Enggak teman-teman? Yang mau bertanya ada waktu 1 menit lagi mungkin. Boleh langsung aja. Hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Cukup mungkin Teh, karena dari teman-teman juga mungkin merasa cukup tadi atas pemateriannya yang Masya Allah luar biasa. Terima kasih Teteh, terima kasih banyak sebelumnya. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya, terima kasih atas pematerian yang sudah diberikan. Semoga bisa menjadi manfaat bagi kita semua dan tentunya bisa menjadi pahala juga bagi Teteh. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman tadi udah banyak disampaikan ya pematerian dari Teh Sarah. Semoga apa yang Teh Sarah sampaikan bisa kita ambil gitu, bisa kita larapkan juga nantinya dalam praktek kepenulisan kita. Mungkin Teh ada closing statement dari Teh biar motivasi kita semua biar semangat menulis. Boleh Teh? Nulis itu tentang kebiasaan. Jadi mulai dari sekarang kalau mau bisa nulis ya biasain. Mulai aja dulu. Insya Allah. Terima banyak Teh. Jadi jangan ragu untuk mulai ya teman-teman. Mulai aja kita langsung menulis aja. Gitu. Untuk selanjutnya Teh ada dokumentasi sama peserta ya Teh. Enggak buat teman-teman semua yang ada di ruangan Zoom langsung on kamera aja kita dokumentasi sama Teh Sarah. Untuk tim PDD juga boleh langsung aja Teh nanti dipin-pin untuk sesi dokumentasinya. Oke, boleh Teh. Izin dokumentasi ya. Oh ya, buat teman-teman semua, boleh on cam kamera dulu. Dihitung ya. Siap-siap. Oke, boleh ya langsung aja. Oke, siap-siap ya. 3, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2, 1. Udah siap. Kasih semuanya. Kasih juga Teh Tia. Untuk selanjutnya Teh ada kenang-kenangan dari panitia dan juga DM Teh. Berupa plakat yang insya Allah nanti bakal disampaikan oleh Kang Naufal. Enggak, Kang Naufal? Ini udah ada belum? Ada Kang. Oh ya, ini Teteh terima kasih sebagai materi untuk kelas penulisan hari ini. Mungkin secara virtual dulu ngasih sertifikat ya. 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 Ya udah. Selanjutnya kembalikan lagi pada MC selanjutnya. Terima kasih Kang. Ya Teh.
Sekali lagi terima kasih kepada Teh Sarah Teh atas segala insight barunya gitu ya Teh. Semoga bisa menambah wawasan kita dan semoga nggak bosan juga Teh nanti kalau diundang lagi sama panitia. Masih banyak Teh. Mungkin dari teman-teman, iya, dari teman-teman boleh on mikrofon dulu kita ucapkan makasih bareng-bareng ke Teh Sarah. Jazakallah khair Teh. Terima kasih. Terima kasih Bu Guru. Oke. Masih banyak Teh. Enggak Teh kalau misalnya ada kegiatan atau mau stay juga nggak apa-apa Teh. Boleh. Oke, makasih ya teman-teman semua. Aku izin dulu ya. Pusingnya udah Ya. berisik banget. Assalamualaikum. Banyak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman untuk acara selanjutnya, tentu kalau misalnya ada pematerian, pasti ada tesnya dulu ya, ada post test. Nah, boleh disiapkan dulu untuk device-nya, untuk nanti post test. Untuk akun tetap panitia, boleh di-share screen untuk kode nanti post testnya. Langsung aja ya teman-teman dibuka aplikasi atau di web Quizzes buat kodenya. Nah, untuk kodenya ada di layar ya. Jadi langsung aja klik kodenya, nanti langsung enter. Mungkin dari konten yang share screen boleh disuarain aja. Boleh diaktifkan aja suaranya, biar ramai juga. Sekali lagi buat teman-teman, boleh langsung join aja ya di aplikasi Quizzes atau di web. Untuk kodenya 24 24 96 14. Langsung diklik. Untuk teman-teman yang belum presensi juga, jangan lupa nanti presensi ya. Untuk linknya sudah disebarkan di kolom chat. Sekali lagi buat teman-teman yang belum join aja buat post test kali ini, pematerian kali ini. Untuk kodenya boleh lihat di share screen-nya ya. Jadi teman-teman lainnya yang belum bergabung langsung aja. Baru ada 11 orang. Kita tunggu berapa menit lagi ya? Mungkin 3 menit lagi buat join ya.
Sambil menunggu teman-teman yang lainnya, boleh nih baca-baca dulu tadi pematerian yang udah disampaikan Teh Sarah. Mungkin nanti pasti bakal ada gitu ya pertanyaannya yang berkaitan gitu dengan materian tadi. Boleh dibaca-baca dulu ya teman-teman, sambil menunggu teman-teman yang lainnya. Untuk teman-teman yang lainnya yang belum bergabung, maka langsung aja, ada waktu 1 menit untuk join ke room quizisnya. Jadi langsung aja ya. Mungkin karena ada teman-teman di sini ada yang belum bergabung atau ada masalah dalam device-nya, boleh langsung di kolom chat aja ya, biar nanti takutnya mau ikutan. Cuman karena kita gak tahu, gitu dari panitia gak tahu, ya langsung berkabar aja. Ada di sini teman-teman yang berkendala dengan device-nya? Ada mungkin ya, insya Allah lancar semua. Enggak, buat akang teteh yang screening itu boleh, karena udah 14.30 juga, boleh langsung di start aja.
Semoga barakallah pada teman yang dapat 1-3 dan teman-teman yang lainnya semangat untuk belajar lebih gitu ya. Semoga nanti di kelas selanjutnya kita bisa lebih baik lagi. Amin. Ya, Puan, teman-teman, untuk kesimpulan pematerian tadi saya belum sampaikan, jadi akan saya sampaikan sekarang mengenai materi kepenulisan yang telah Teh Sarah sampaikan dengan judul Mengapa Harus Menulis. Jadi seperti yang telah Teh Sarah sampaikan tadi, bahwa menulis itu sangat penting dan bahkan memiliki banyak manfaat, seperti melepaskan kegelisahan dan kegundahan kita, mampu mengubah orang lebih mudah untuk disebarkannya, dan yang paling penting adalah dapat menjadi amal jariah bagi kita. Bahkan tadi ada salah satu quotes yang isinya, jika ingin mengenal dunia, membacalah, tapi jika kita ingin dikenal oleh dunia, maka nulislah. Dan satu lagi quotes yang membuat kita lebih bersemangat dalam menulis, yang isinya, semua orang akan mati kecuali karyanya, maka tulis sesuatu yang akan membahagiakan dirimu di akhirat kelak. Sebelum menutup kegiatan kali ini, kita akan membaca doa penutup atau mendengarkan doa penutup yang akan dibacakan oleh Teh Fatia. Kepada Teh Fatia dipersilakan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka ta'lamu anna hazihil qulub qad jama'at ala mahabbatik wa taqad ala tahatik wa tawahadat ala dawatik wa tahadat ala nusrati syariatik fawasikilahumma rabitataha wa dimuddaha wa dihasubulaha umlaha binurika lazi la yakhbu wa shishirah suduraha fi baidil imani bik wa jamili tawakkuli alaik wa ayyiha bima'rifatik wa amita ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'mal nasyir. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Teh Fatia yang sudah membacakan doa penutup. Oh ya, satu lagi teman-teman, jika ada teman-teman yang ingin berinfak gitu, dalam menyukseskan kegiatan kelas kepenulisan ini, boleh buat Kang Teteh share screen. Kang Teteh Panitia boleh share screen mengenai infak kelas kepenulisan. Nah, jadi teman-teman, untuk teman-teman yang ingin berinfak gitu, mengenai untuk mensupport kegiatan dakwah kali ini, gitu, boleh donasi atau transfer ke BNI Syariah atas nama Ali Hasan As-Siddiq. Enggak, boleh dilihat aja ya teman-teman, boleh di screenshot atau dicatat dulu, enggak boleh langsung aja. Mungkin sekian pematerian mengenai kelas kepenulisan yang pertama dengan judul Mengapa Harus Menulis. Semoga apa yang telah materi sampaikan bisa kita realisasikan, bisa bermanfaat bagi kita untuk modal awal gitu ya, buat penulisan kita selanjutnya gitu, buat karya kita selanjutnya. Amin. Sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Semoga sampai jumpa di kelas selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.